Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang sedang mengisi DRH dan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Di sini kita akan menyampaikan informasi terbaru yang disampaikan oleh PAN-RB ya, yaitu surat terbaru dari PAN-RB untuk tanggal 19 September 2025. Bapak Ibu, dengan adanya surat ini sedikit akan mendatangkan kekecewaan bagi rekan-rekan non-ASN yang gagal menjadi ASN karena tidak diusulkan dalam paruh waktu. Dan surat ini ditujukan untuk semua instansi, baik pusat maupun daerah. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, di sini kita ada satu undangan coaching klinik ya yang disampaikan PAN-RB. Nanti kita bacakan Bapak Ibu. Sebelum itu kita akan tunjukkan bahwa nanti Bapak Ibu dengan adanya surat panggilan ataupun surat undangan coaching klinik yang disampaikan PAN-RB itu, bahwa akan ada ratusan ribu honorer gagal masuk gerbong P3K paruh waktu ya. Ini tidak semuanya aman ya. Kemudian berita keduanya juga, puluhan honorer dikeluarkan dari database, tidak diusulkan jadi P3K paruh waktu. Nah, sebelum kita bacakan dua berita ini, kita bacakan dulu surat resmi ataupun baru ya dari PAN-RB, yaitu undangan coaching klinik dan pembagian keputusan Menteri PAN-RB terkait penetapan P3K paruh waktu. Nah, sebagaimana kita ketahui, daerah-daerah sudah pun mengumumkan penetapan alokasi P3K paruh waktu ya. Sudah banyak sekali daerah-daerah yang sudah mengisi DRH rekan-rekan semua. Namun Bapak Ibu, di sini meskipun sudah dilakukan pembagian secara online ya untuk hasil alokasi P3K paruh waktu setiap daerah, namun di sini PAN-RB masih ya mengundang ya Bapak Ibu Pemda-Pemda ataupun semua daerah ya untuk mengikuti coaching klinik dan pembagian keputusan PAN-RB tentang penetapan kebutuhan paruh waktu. Jadi berkas resminya itu baru akan diserahkan secara offline ya, langsung ya. Nah, di sini ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah dan daerah-daerah seluruh Indonesia terlampir. Dalam rangka pengadaan P3K paruh waktu, Kemenpan-RB akan melaksanakan kegiatan coaching klinik terkait pengadaan P3K paruh waktu serta pembagian keputusan alokasi SK paruh waktunya. Bersama ini dengan hormat kami mengundang saudara menghadiri kegiatan dimaksud yang akan dilakukan pada tanggal 19 September ya Bapak Ibu, 2 hari lagi di hari Jumat pukul 9 di Grand Said Jaya Jenderal Sudirman. Tempat di Karet Tengsing, Tanah Abang, Jakarta. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon saudara menugaskan tim teknis yang membidangi ya kepegawaian untuk hadir dalam kegiatan dimaksud tepat pada waktunya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi undangan pembagian resmi ya, SK ataupun keputusan formasi ya istilahnya kalau dulu, kepada alokasi P3K paruh waktu yang sudah pun diumumkan, namun ini berkas resminya diserahkan kepada daerah. Nah, Bapak Ibu, dengan penyerahan ini resmilah Bapak Ibu, rekan-rekan semua ini diangkat menjadi P3K paruh waktu yang masuk pada daftar alokasi. Namun Bapak Ibu, kita ketahui ternyata masih ada yang gagal masuk gerbong P3K paruh waktu dan ada juga yang dinyatakan dikeluarkan dari database. Jumlah honorer yang tidak diusulkan untuk diangkat P3K paruh waktu mencapai 140.129 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh Bapak Aris Widianto pada acara BKN Menyapa ya kemarin. Ada menyebutkan jumlah non-ASN yang diusulkan diangkat itu 1.230.857. Nah, jumlah honorer yang diusulkan tersebut mencapai 89% dari total P3K paruh waktu yang jumlahnya 1,370.986. Nah, bagaimana nasib yang tidak diusulkan P3K paruh waktu ini? Hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah pusat terkait hal ini. Pusat pun menyerahkan kepada masing-masing instansi. Nah, ini bagaimana ya keputusannya? Ada instansi yang sudah ancang-ancang untuk PHK. Ada yang memastikan mereka tetap lanjut bekerja seperti Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram memastikan 528 yang tidak diusulkan P3K paruh waktu tetap bisa bekerja seperti biasa. Bagaimana aturannya itu? Kemudian Pak Wali Kota Mataram sudah memberikan pernyataan tidak akan merumahkan non-ASN. Ini bagus sekali ya. Alhamdulillah di Kota Mataram. Bagaimana di daerah Bapak Ibu? Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, lanjutnya keberadaan non-ASN ini diserahkan kepada daerah, namun tidak serta-merta untuk dirumahkan.
apalagi pemerintah kota tidak menyiapkan anggaran baru untuk pengangkatan. Di sisi lain, tugas 528 non-ASN ini yang tidak masuk ini atau belum masuk database memang sangat penting. Jadi rekan-rekan ini memang masih tetap dibutuhkan ya. Misalnya buruh sapu, penjaga malam, jika tidak ada mereka pasti akan langsung digantikan. Artinya ini posisi yang sangat penting ya. Kemudian menurutnya sebanyak 528 pegawai non-ASN yang tidak masuk database ini disebabkan kerja kurang dari 2 tahun. Ada kendala ijazah, ada juga yang hal-hal lain. Nasib mereka ini sedang dibahas di Kemenpan RB katanya. Nah, kita juga menunggu untuk daerah lain. Karena itu BKN memberikan catatan kepada semua daerah agar non-ASN yang tidak lulus pada waktu atau tidak masuk database tetap bekerja sambil menunggu kebijakan lanjut. Dasar itu kami berharap para non-ASN tidak lulus P3K pada waktu jangan berhenti dulu, dan pemerintah Kota Mataram tidak akan melakukan PHK. Nah, ini untuk yang informasi pertama ya, berkaitan dengan rekan-rekan yang tidak diusulkan. Kedua, puluhan honorer dikeluarkan dari database, tidak diusulkan menjadi P3K pada waktu. Ini di Banyuwangi sebanyak 4.909 honorer di lingkup Jawa Timur diusulkan ya menjadi paruh waktu. Ribuan honorer tersebut merupakan peserta tahap 1, tahap 2 yang tidak dapat formasi. Bupati Banyuwangi mengatakan dengan diangkat menjadi paruh waktu, ribuan honorer akan menyandang status ASN juga. Nah, kami berharap dengan kebijakan ini kinerja mereka tetap meningkat ya untuk melakukan pelayanan. Kepala BKD Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa paruh waktu adalah pegawai non-ASN yang berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu yang diberikan upah sesuai kemampuan daerah. Nah, dinyatakan sisanya 44 orang dikeluarkan dari database karena meninggal dunia, tidak aktif bekerja, ataupun juga mereka saat ini telah memasuki usia pensiun. Oh, jadi untuk yang dikeluarkan itu karena memang sudah sudah tidak aktif ya. Nah, data diperoleh antara sebanyak 4.909 honorer tersebut saat ini tengah mengisi daerah tentunya ya, pemberkasan paruh waktu. Mereka terdiri dari 1.541, 256 kesehatan dan 3.000-an tenaga teknis ya. Ini untuk di Banyuwangi. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan saja tidak terjadi PHK massal besar-besaran ya, sebagaimana yang diagendakan. Ya, ini untuk Kota Mataram bagus sekali karena mereka tidak mem-PHK-kan. Ini ada berapa tadi? Cukup banyak ya, 11% ya dari total 1,3 juta. Itu masih ada 140 ribuan rekan-rekan di seluruh Indonesia yang masih gagal menjadi P3K paruh waktu. Ya, kita masih akan menunggu regulasi lanjut berkaitan dengan rekan-rekan semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.